Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-latifatul khamisah utawi iki iku hikmah kang kaping 5. Qala ngucap sapa Qais bin Asim al-Minqari. Ngucape mau fi dzambil khamri ing dalem nyacat khomer ba'da an harrama sa'wuse yen-to mengharamkan sapa Qais ha ing khomer, dia haramkan ala nafsi atas dirinya sendiri. Apa setelah dia mengharamkan khomer membuat syair seperti ini. Ra'aitul salihatan wa fiha khisalun tufsidur rajulal halima fala wallahi ashrabuha sahihan wala saqima wala u'ti biha thamanan hayati wala ada'u laha abadan natima fa innal khamra tafdahu ribiha fa innal khamra tafdahu ribiha wa tajnihim bihal amral azima. Ra'aitu waswaruh sapa ingsun al khamra ing khamr solihatan api biyen tapi wa fiha padahal iku ing dalam khamr sing tak anggap api khisalun ana pira-pira sifat tufsidu kang bisa ngrusak apa sifate khamr, ngrusak ar-rajula ing wong lanang al-halima kang jembar dodone. Wong lanang dewasa matang jembar dodone iso rusak, iso ngamuan gara-gara ngombe khamr. Wallahi demi Allah fala asrabu mongko ora bakal nginum sapa ingsun ha ing khamr sahihan nalika waras sapa ingsun wala asfilan ora bakal nambani sapa ingsun biha kelawan khamr abadan selawase, ora bakal nambani sakiman ing wong kang loro wala uti lan ora bakal aweh sapa ingsun, ora aweh samanan ing duit hayati sepanjang hidupku biha kanggo tuku khamr gak kate tuku wala ad'u lan ora bakal ngundang-undang sapa ingsun abadan ing dalem selawase, ora ngundang-undang laha kanggo acara nginum khamr nadiman halih ketun sapa ingsun. Fa innal khamra krana setuhne khamr iku tafdahu meleh-melehne apa khamr, mempermalukan syaribiha ing wong-wong kang padha nginum khamr. Wa tajni lan mendorong nglakoni kejahatan apa khamr him ing para syaribiha biha lantaran sifat-sifat kang ala mau nglakoni al amrul azima
ing perkara ing kejahatan kang gedhe, membunuh, zina, lek wis mari ngombe khamr. Qala al-Qurtubi wa inna syariba lan setune wong kang mari nginum khamr iku yasiru dadi sapa syarib, dadi iku duhkatan guyonan gurauan lil uqala kanggo wong-wong kang padha duwe akal sehat. Fail abu banjur dolenan sapa syaribul khamri bipauli kelawan uyuwe kaya wedhus ini mandeng uyuh didilati pancen yo mabuk ngono ki wong ngombe khamr dadi guyon. Wa uzratihi wa izrati lan dolanan kelawan tae ngono dicampurne sambel wena pancen mabuk ya. Tae nggih dolen bojone kene Dek tak pupuri tae. Warubama malah terkadang yamsahu ngoles-ngoles sapa wong wajhau ing wajahe yo sero-seri karo tae ngancene mabuk ya. Hatta sehingga ru'ya dilihat ba'duhum setengah syaribil khamri yamsahu ngoles-ngoles ngoser-ngoseri wajhahu ing wajahe melumuri bibauli kelawan uyuwe wa yaqulu ngucap dikira wudu'i Allahumma ja'alni minat tawabin. Aneh dikira mari wudu tapi karo uyuh. Allahumma ya Allah ija'ani mungkin jenengan dadosake kula minat tawabin saking golongane wong kang padha tobat. Waj'alni lan mungkin dadosaken kula Gusti minal mutatahhirin saking golongane wong kang padha sesuci. Waru yalan den tingali ba'dhum setengah syaribul khamri wal kalbu halih utawi asu iku yalah hasun dilati opo asu wajhahu ing wajahe syaribul khamri wajahe dituk ning asu didilati terus ngucap matur suwun syukron katsira jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah memuliakan kamu wahai asu sebagaimana engkau memuliakan aku. Pancen yo gak waras. Syaribul khamri iku yaqulu ngucap lahu maring kalbu. Piye ngucape? Akramakallah kama akramtani. Ngono. Akrama muga-muga mulyaake ka ing sira sapa Allahu Allah. Kama akramtani kaya oleh wus mulyaake sapa sira ni ingsun. Bejen. Koplak tenan. Pekok ya, pekok apa koplak? Al-latifatus sadisah utawi makna lembut hikmah kang kaping 6. Qala ngucap sapa sahibul kasyaf pengarang tafsir al-kasyaf Imam Zamakhsyari fi sifatil maisir nggambarake judi tentang gambaran judi alladzi rupane maisir kanu kang wus ana sapa kafir Quraisy iku ya ta'amaluna padha saling nglakoni sapa kafir Quraisy bi kelawan mengkono-mengkono judi fil jahiliyah ing dalem zaman
zaman jahiliyah. Kanan ono iku lahum kaduwe kafir Quraisy untuk judi. Asyaratu akdahin ono 10 mangkok kayak alat judi. Waya 10 mangkok itu diarani al-faddu. Al-faddu apa al-faddu? Al-faddu maknanya ngijeni, paling top satu-satunya. Wat tau'am maknanya kembar. Warraqib ono maneh gelas atau mangkok dijenenge raqib. Zaman jeneng sapa Pak Raqib? Iku jenenge mangkok zaman jahiliyah. Dikae judi oplok-oplok brok. Dikocok ya. Ora usah dimaknai wong jeneng ya. Wal hilsu ono sing diarani hils. Wan nafis ono mangkok sing dijenengne nafis. Wal musbil ono sing dijeneng musbil. Wal mu'alla wal manih was safih wal wagd. Yang masing-masing mangkok itu kalau ini angka kelipatannya 10. Mangkok ini angka kelipatannya 100. Mangkok ini angka kelipatannya 1000. Tombok mangkok yang angka kelipatannya semakin tinggi, maka barangkali oleh kelipatannya juga semakin banyak. Itu. Likuli wahidin iku kaduwe saben-saben suwiji minhu saking mangkok sing di obyok sing di obyok apa? Nasibun maklum ono bagian kang wis ditentukan min jazurin saking unta. Jadi lah iso nebak iki menang unta loro. Oblok-oblok apa bedaan? Iso menang unta 10 misalnya. Masing-masing mangkok itu ono jumlah untanya. Yanharunaha yang mereka akan menyembelih unta itu illa kejaba li salasatin untuk 3 mangkok. Wahya 3 mangkok itu al-manih, as-safih, terus al-wagd. Falil fadli iku kudu mangkok sing jenenge fadlun sahmun sak bagian. Jadi nomboki fadlun oleh unta sak bagian. Walit tau'am iku kudu mangkok sing jenenge tau'am sahmani rong bagian. Zaman udu tombok masang neng mangkok tau'am oleh unta loro. Ngene iku mbiyen. Salah ya untamu dipek. Tetap menang bandar. Walil raqib iku kadhe unta. Mangkok sing jeneng raqib salah satun 3 bagian unta. Walil hisi arba'atun. Walil nafis 5. Walil musbil 6. Walil mu'alla 7. Yaj'alunaha fi kharitatin. Mereka menaruh mangkok-mangkok di kharitah itu atlas pembiayaan peta. Kain popo biasanya nggih peta, mangkoknya telekono dicekel oleh orang yang bisa dipercaya. Ayo mas, oblak mas, buti apa nombo, dikocok opo-opo enggak ngerti aku. Wa yad'unaha dan mereka menaruh peta itu ala yadi adlin di tangan orang yang adil, yang bisa
dipercaya. Summa yujaljilu lalu dia ngopiok mangkok mau dikopiok. Ya. Berarti ning jero wis ana kertas-kertas sing ana angkane. Dikopiok. Sing oleh sapa? Lalu orang yang adil itu memasukkan yadahu ing tangane fakhruju kemudian keluar bismi rajulin dengan membawa nama seorang. Kok rajulin maneh? Qadahan satu mangkok minha dari mangkok-mangkok tadi. Apa? Mangkok 1 sampai 7 ono ongkone, ono jatahe. Ya. Tapi ono mangkok 3 gak ono jatahe. Muga-muga ndonga ya Allahumma ya Allah bismillah Al-Fatihah. Al-Fatihah judi. Akhadha maka dia mengambil an-nasibah bagian al-mausuma yang sudah dicatat, ditulis pada mangkok itu. Tapi waman kharaja lahu qadahun la nasibalah, siapa yang keluar baginya mangkok sing ra ono bagiane, mangkok kosong ra ono ongkone, lam yakhud syai'an, ya dia enggak bisa mengambil apa-apa. Tapi ngono ya ora kapok, meneh ya ngono maneh. Muga-muga oleh Al-Fatihah. Bengi istighosah sik rotib. Meneh tombok. Ya Allah, pekat penyakit masyarakat. Bukan hanya enggak oleh, wa qaroma samanal jazur kullah. Dan dia menanggung harganya semua untai. Jadi oleh mangkok kosong, gak oleh mangkok plus bayar. Total hari itu yang ditaruhkan berapa unta, dia yang bayar. Sur. Tapi oleh yo, Masya Allah. Oh tapi ono api yo. Iki mburi iki ono api. Tapi api dengan cara yang tidak api. Bahkan yadfa'una tilkal ansiba ilal fuqara. Dan mereka menyerahkan, memberikan bagian-bagian yang didapat tadi kepada fakir miskin. Ngapi saratannya? Robin Hood. Ngerampok diberikan fakir miskin. Ngerampoknya ya salah, Mas. Wala yakuluna minha, dan mereka enggak mau makan dari hasil judi ini, dari mangkok sing metu ongkone mau, enggak gelem. Ya si ono positif. Makanya Quran menyebut apa? Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ya ono manfaatnya. Wa yatakhuruna, mereka berbangga-bangga bidzalika dengan melakukan judi, hasilnya untuk fakir miskin tadi. Wa yuzumuna, dan mereka mencacat, mencela, ngilok-ngilok nih. Man orang lam yatulfi, yang tidak masuk dalam perjudian. Sok wali meneng wiritane tambah dintek ngamek kurang. Oh wali. Peranata sosial. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Utawi iki iku pira-pira hukum syar'i. Al-hukmul awal, halil ayatul karimatu dallatun ala tahrimil khamri. Apakah ayat ini menunjukkan atas diharamkannya khamr? Kalimat ismun kabirun, bahwa di dalam khamr judi ada dosa atau ada bahaya. Ayat ini wis menunjukkan haram apa masih sifatnya warning? Awas, hati-hati ono bahaya nih. Tapi durung di haram nih. Perkara pengharaman dengan ayat yang lain. Kira-kira ayat ini wis ngaromne apa durung? Zahabawus berpendapat
Ba'dul ulama, setengah para ulama, ila anna hadhil ayata, setuhune iki ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Ini sekedar warning, yono mas manfaate, tapi bahayane luweh gede. Hati-hati kan ngono ta. Dalatun, ayat ini menunjukkan ala atas diharamkannya khamr. Lianna Allah Ta'ala dzakara fiha qaulahu, karena Allah menyebut di dalam ayat ini, menyebut apa? Ismun kabir. Lah ismun ini kan haram toh. Barang lek dosa hukumnya haram. Waqad harrama, sedangkan benar-benar telah mengharamkan Allah al-isma, perbuatan dosa. Biqauli, dengan firman-Nya, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma. Katakan Muhammad, innama harrama rabbi, sungguh Allah Tuhanku mengharamkan al-fawahisha, perbuatan keji, ma dhahara, perbuatan keji yang tampak, minha, dari fawahish, wa ma dhahara, ataupun barang keji yang tidak tampak, tersembunyi, pokok keji haram. Wal isma, dan Allah juga mengharamkan perbuatan dosa. Berarti lek dosa itu haram. Karena ini menyebut ismun kabir, berarti khomer maisir itu dosa. Wa hadza ikhtiyarul qadhi Abi Ya'la. Pendapat yang mengatakan ayat ini menjurus haram, ini yang dipilih oleh Imam Al-Qadhi Abi Ya'la. Tapi wadhaba jumhurul ulama ila anna hadhil ayata taqtadi dzambal khamri tuna tahrimiha. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini berimplikasi mencela khamr saja, mencela tok, belum mengharamkannya. Kenapa? Karena ismun itu belum tentu maknanya dosa. Ismun itu maknanya dororun. Dalam khamr dan maisir ada bahaya, tapi juga ada manfaatnya. Nah, kalau Jalalain lebih condong ismun di situ maknanya bukan dosa, tapi bahaya. Indikasinya mana korinanya? Gandeng dengan lafaz manafi, manfaat. It's opposite of manafi. Kebalikan manafi itu bahaya. Karena ada lafaz manafi, berarti ismun di situ maknanya kebalikannya manafi. Sesuatu yang membahayakan. Fihima ismun kabir, di dalam khamr dan maisir ada mudorot yang besar. Tapi juga ada manafi, ada manfaatnya. Wa ismuhuma, sisi mudorotnya lebih gede daripada sisi manfaatnya. Melihat konteks, lafaz ismun lebih pas dimaknai mudorot daripada dimaknai dosa. Ngerti ya? Bahwa ayat ini menunjuk khomer mudorot, ya. Tapi apa ayat ini sudah mengharamkan? Belum. Itu warning menuju pengharaman, lampu kuning lah, menuju lampu merah muda, sampai akhirnya merah hati. Salahnya mbak-mbak yang jadi manten, itu masang janur kuning, akhirnya tetap saja dilamar lagi oleh orang lain, karena masih warna kuning, mestinya masang warna merah. Biar pada tahu sudah nggak bisa dimasukin.
Nah, gitu. Sekali-sekali kalau ada manten dipasang bukan janur tapi warna merah, cat merah. Dikira ketua PDI sing dadi manten. Jumhur ulama berpendapat ayat ini berimplikasi mencela khomer saja. Duna tahrimiha, belum mengharamkannya. Bidalil anna ba'da sahabah syaribul khamra ba'da nuzuliha. Dalilnya mana? Ada sebagian sahabat tetap saja minum khamr setelah ayat ini turun. Siapa yang minum? Bagi sahabat yang khamr enggak sampai membahayakan. Orang dengan jenis hormon tertentu, dengan jenis kekuatan jantung tertentu, itu kalau minum khamr jenis apa itu enggak apa-apa. Sementara yang hormon jenis lain, minum kayak begitu sudah berbahaya. Sahabat yang merasa enggak apa-apa ya minum aja. Kok minum? Saya enggak apa-apa kok. Yang enggak boleh kan yang apa-apa. Kan saya enggak apa-apa. Berarti dulu sahabat belum menyatakan haram meskipun ada ayat ini. Kama marra fi asbabin nuzul. Sebagaimana penjelasan yang telah lewat ketika membahas asbabun nuzul. Walau fahimu tahrim lama syaribaha ahadun minhum. Andai para sahabat memahami haram, lama syaribah tentu tidaklah meminum ha'ing khomer sopo ahadun seorang pun minhum dari para sahabat. Wa hadil ayatu mansukhatun bi ayatil Maidah. Ayat ini yang belum menyatakan khomer haram itu sudah dihapus dengan ayat lain di surat Maidah. Mana? Fahal antum muntahun fajtanibuh. Ayo jauhi. Fala antum muntahun, ayo gelem mari para. Berhenti apa enggak? Nggih. Nah, ayat itu yang jelas-jelas mengharamkan. Kalau ini belum. Nah, karena ayat ini sudah dinasakh, Mas. Sama nojo kurang ajar ngumi khomer. Kenapa ngumi? Ini loh, Mas, belum diharamkan ini, Mas. Nah, seman enggak moco yang di surat Maidah. Wa hadza qaulu Mujahid. Dan ini adalah dawuhnya Imam Mujahid wa Qatadah wa Muqatil. Qala al-Qurtubi fi hadhil ayati dhammul khamri. Di dalam ayat ini sifatnya apa? Mencela khamr. Fa amma tahrimu fayu'lamu bi ayatin ukhra. Sedang pengharaman khamr itu diketahui dengan ayat yang lain. Hiya ayatul Maidah, yaitu ayat di suratul Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Wa ala hadza, dan berdasarkan pendapat seperti inilah aksarul mufassirin, kebanyakan para ahli tafsir juga berpendapat kayak begitu. Mayoritas. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Mahyal khamru, khamr itu apa? Jadi Imam Syafi'i, ya semua yang memabukkan khamr. Jadi Imam Hanafi, enggak. Khamr itu hanya yang terbuat dari kurma atau anggur. Memabukkan terbuat dari dua-duanya, itu namanya khamr. Dan itu yang diharamkan Allah. Di luar itu, mensen, cap kuntul, topi miring. Ya, meskipun memabukkan, itu bukan khamr. Apa enggak haram? Nurut Imam Hanafi, ya haram.
Tapi hukumannya enggak podo karo minum khamr. Khamr itu haram, dan kalau minum cambuk 40 itu khamr. Kalau bir mabuk haram tapi enggak dicambuk 40 kali karena bukan minum khamr, itu minum bir. Yang bagus itu bikin khamr diwadahi bir. Nah kalau mazhab Syafi'i ya sudah seperti hadis Nabi. Pokok memabukkan itu namanya khamr. Terbuat dari tape ya khamr. Itu lumpuk nih. Campuri apa mabuk namanya juga khamr. Ya. Terus zaman patah hati, putus cinta. Lek roh jilbabe gendeng. Wes roh lek roh jilbabe gendeng dadak sampean nyawang jilbab. Jilbabe arek gendeng maneh. Ya ka oleh mabuk cinta. Ono lho ngene ono. Ma utawi apa ya yomma iku al khamru sing diarani khamr. Wal apakah hiya utawi lafat khamr iku ismun aran likuli muskir bagi setiap yang memabukkan. Ikhtalafal ulama'u fi ta'rifil khamri mahya. Ulama berbeda pendapat tentang definisi khamr. Ma iku apa hiya utawi khamr? Faqala Abu Hanifah al-khamru khamr adalah asyarab al-muskir min asiril inab faqat. Oh enggak termasuk kurma. Khamr itu minuman yang memabukkan diambil dari perasan anggur saja. Bukan dari tebu, bukan dari tetes, bukan dari yang lain-lain. Pokok bahan bakunya anggur memabukkan itu khamr. Dan syarab minuman enggak sembarang barang cair. Kalau semua barang cair memabukkan kau sebut khamr, lah khamr itu hukumnya dua, haram dan najis. Bisa-bisa spiritus hukumnya haram, karena memabukkan, haram diminum, yes, spiritus. Tapi kalau haram dijual belikan, ya jangan, wong kita butuh spiritus untuk bahan bakar itu. Nah, jadi spiritus itu khamr apa enggak? Bukan. Kenapa? Dia bukan syarab, bukan minuman, dia bahan bakar. Haram apa enggak diminum? Ya haram karena memabukkan. Tapi dengan tidak dinamakan khamr, maka dia hukumnya haram tok, enggak najis. Kalau zaman sebut khamr, ya haram ya najis. Kalau najis enggak bisa diperjualbelikan. Kalau enggak bisa diperjualbelikan, repot wong masyarakat butuh. Nah, gitu loh. Paham? Baikon. Oleh diombe. Ya haram. Itu lebih dari mabuk, Mas. Mate. Tapi ya jangan dihukumi najis. Karena enggak masuk takrif khamr, sebab dia dibuat untuk obat, untuk racun, bukan untuk syarab, bukan untuk minuman. Sementara definisi khamr itu syarab, minuman. Lah itu kan bukan minuman. Kalau kamu minum salahmu sendiri, gitu lah. Sehingga hukumnya minum apa tadi? Baikon haram. Tapi memperjualbelikannya boleh, sebab ada manfaatnya dan tidak najis. Nah gitu loh. Dong apa enggak? Narkoba, sabu-sabu, haram karena merusak. Najis mboten karena bentuknya tidak minuman. Ya.
diperjualbelikan, enggak boleh. Enggak najis kok enggak boleh. Enggak ada manfaatnya, malah mudarat. Spiritus kan ada manfaatnya. Nah, gitu loh. Clear. Wa amal muskir min ghairihi kasyarab min at-tamri awis syair. Adapun yang memabukkan dari selain anggur, semisal minuman dari kurma atau dari gandum, fala yusamma khamron, itu tidak dinamakan khamr, bal yusamma nabizan, akan tetapi dinamakan nabiz. Ya tetap haram diminum, tapi gara-gara enggak disebut khamr, maka menurut Imam Hanafi haram tapi tidak najis karena bukan khamr. Clear apa enggak ini? Badek tapi mabuk apa enggak? Tapi ketahan tapi bohong. Saya biasa minum kok enggak apa-apa. Enggak mabuk ya? Oh enak kok. Wa hadza madhhabul kufiyin. Seperti ini madhab golongan ulama Kufah wa Nakhai wa Thawri wa Ibni Abi Layla. Tapi wa dhahabal jumhur Malik wa Syafi'i wa Ahmad ila annal khamra ismun likulli syarabin muskir. Khamr itu nama untuk setiap minuman ya. Bukan spiritus, juga bukan baikon. Minuman yang memabukkan. Sawaun kana min asiril inab, baik itu diambil dari perasan anggur, awit tamri atau kurma, awit syair atau gandum, au ghairihi atau yang lain. Wa huwa madhabu jumhuril muhaddisin. Ini pula yang menjadi pendapat mayoritas para ahli hadis wa ahli Hijaz dan mayoritas ulama penduduk Hijaz. Hijaz itu Saudi yang sekarang itu. Hijaz. Hujjatul Kufiyin Al-Fatihah.